088. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kalimat efektif. Pengertian dari kalimat efektif. Nah, kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pemikir pendengar atau pembaca seperti gagasan yang ada pada pikiran pembaca atau penulis. Kalimat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembaca atau penulis. Kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK atau kalimat yang mempunyai ide atau gagasan pembaca atau penulis. Ciri-ciri kalimat efektif ada 8, yaitu yang pertama, mempunyai unsur penting atau pokok, minimal unsur SP, yaitu subjek atau predikat. Yang kedua, taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. Yang ketiga, menggunakan diksi yang tepat. Yang keempat, menggunakan kesepadatan antara struktur bahasa dan jalan pikirannya logis dan sistematis. Yang kelima, menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Keenam, melakukan penekanan ide pokok. Ketujuh, mengacu pada kehematan penggunaan kata. Kedelapan, yaitu yang terakhir, menggunakan variasi struktur kalimat. Penggunaan kalimat efektif. Jadi, penggunaan kalimat efektif itu digunakan pada tulisan ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, disertasi, laporan, penelitian, dan sebagainya. Nah, kalimat efektif berbeda dengan kalimat yang dipakai oleh para sastrawan atau wartawan. Nah, sekarang kita lanjut ke syarat-syarat kalimat efektif. Jadi, syarat-syarat kalimat efektif itu suatu kalimat dapat disebut sebagai kalimat efektif. Jadi syarat-syaratnya itu ada 8 ya. Nah, yang pertama yaitu kelogisan. Nah, jadi kelogisan itu suatu kalimat dapat difahami apabila penulisan yang digunakan sesuai dengan ejaan yang bukan berlaku. Selain itu, unsur-unsur dalam kalimat juga memiliki hubungan yang logis dan masuk akal. Kelogisan ada memiliki ciri-ciri. Yang pertama, kalimat pasif dan aktif harus jelas. Yang kedua, subjek dan keterangan harus jelas. Ketiga, pengantar kalimat dan predikat harus jelas. Keempat, indeks kalimat dan anak kalimat harus jelas. Kelima, subjek tidak ganda. Keenam, predikat tidak didahului kata yang. Nah, syarat yang kedua yaitu kepararelan. Predikat kalimat majemuk setara rapatan harus paralel. Artinya, jika kata kerja, harus kata kerja semuanya. Jika kata benda, harus kata-kata dan harus kata benda semuanya. Lanjut, syarat yang ketiga yaitu ketegasan. Nah, di sini ketegasan ada 2 syarat. Yang pertama, unsur-unsur yang ditonjolkan di awal kalimat. Nah, contohnya, Presiden menegaskan agar kita selalu hidup di disiplin. Nah, yang kedua, membuat urutan yang logis, misalnya 1, 2, dan 3. Kecil, sedang, dan besar. Anak-anak, remaja, dan orang tua. Sampai seterusnya. Contohnya, penggemarnya tidak hanya anak-anak, tetapi juga remaja, orang tua, bahkan kakek-kakek. Nah, syarat yang keempat yaitu kehematan. Kehematan adalah penggunaan kata-kata secara hemat, tetapi tidak mengurangi makna atau mengubah informasi. Nah, di sini ada 3 syarat, yaitu menghilangkan pengulangan subjek yang sama pada anak kalimat. Yang kedua, menghindari pemakaian superordinat pada hiponimi kata. Yang ketiga, menghindari kesinoniman kata dalam kalimat.
Syarat yang kelima yaitu ketepatan. Nah, ketepatan adalah pemakaian diksi atau pilihan harus tepat. Informasi yang akan disampaikan dalam suatu kalimat harus jitu, yaitu sesuai dengan sasaran, sehingga dibutuhkan ketelitian yang tinggi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menciptakan ketepatan kalimat yaitu pemakaian kata harus tepat, kata berpasangan harus sesuai, menghindari peniadaan preposisi. Lanjut, syarat yang keenam yaitu kecermatan. Nah, cermat ialah kalimat yang dihasilkan tidak menimbulkan tafsir ganda dan harus tepat diksinya. Prinsip kecermatan berarti cermat dan tepat menggunakan diksi. Agar tercapai kecermatan dan ketepatan diksi, harus memperhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Yang pertama, hindari penangkalan awalan. Kedua, hindari peluruhan bunyi C. Hindari bunyi S, P, T, dan K yang tidak luluh. Dan yang terakhir, hindari pemakaian kata ambigu. Lanjut, syarat yang ketujuh yaitu kepaduan. Kepaduan adalah informasi yang disampaikan itu tidak terpecah-pecah. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kalimat tidak bertele-tele dan harus sistematis. Yang kedua, kalimat yang padu menggunakan pola aspek, agen, verbal atau aspek, verbal, pasien. Yang ketiga, di antara predikat kata kerja dan objek penderita tidak disisipkan kata daripada atau tentang. Nah, lanjut yang syarat yang ke-8 yaitu kesejajaran. Nah, kesejajaran adalah menggunakan bentuk-bentuk yang sama pada mata uang paralel. Agar kalimat terlihat rapi dan bermakna sama, kesejajaran dalam kalimat diperlukan. Nah, misalnya contoh, maskapai tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan dokumen, kerusakan barang, busuknya makanan, dan jika hewan yang diletakkan di dalam bagasi tiba-tiba mati. Nah, kita ubah ke kalimat yang benar atau kalimat efektif. Maskapai tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan dokumen, kerusakan barang, kebusukan makanan, dan kematian hewan. Pada kalimat tersebut, kata busuknya dan mati tidak paralel dengan kata kehilangan dan kerusakan. Maka dua kalimat tersebut disejajarkan menjadi kebusukan dan kematian. Lanjut ke syarat yang ke-9 yaitu keharmonisan. Keharmonisan kalimat artinya setiap kalimat yang kita buat harus harmonis antara pola berpikir dan struktur bahasa. Jadi di sini ada 4 struktur. Yang pertama itu subjek. Subjek itu ialah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok, benda, dan lainnya suatu hal. Yang kedua yaitu predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu melakukan apa atau dalam keadaan bagaimana subjek. Predikat dapat juga berupa sifat, situasi, status, ciri, atau jati diri subjek. Nah, yang ketiga yaitu objek atau pelengkap, yaitu bagian kalimat yang melengkapi predikat. Yang keempat yaitu keterangan. Keterangan yaitu bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai hal yang lain. Nah, itu tadi penjelasan dari saya tentang kalimat efektif. Mohon maaf kalau ada salah kata atau mungkin materinya kurang lengkap karena saya juga masih sama-sama belajar. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.